wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Karina Putri. Buat kalian yang baru bergabung, baru subscribe, terima kasih telah subscribe aku dan aku ucapkan selamat bergabung. Dan video kali ini akan berbeda dari video sebelumnya karena video kali ini bukan vlog. Dan aku ingin bilang ke teman-teman semuanya bahwa ini adalah segmen baru di channel aku, channel Karina Putri. Segmen ini aku beri nama K-Tips. K-Tips adalah Karina Tips. Jadi K-Tips ini berisi tips-tips ala aku, dan aku akan berbagi pengalaman aku dalam melakukan suatu hal di K-Tips ini. Oh ya, sebelum kita memulai pada topik bahasan hari ini, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu informasi apa yang aku bagikan. So, daripada berlama-lama, kita lanjut ke pembahasan. Nah, jadi sesuai dengan thumbnail dan judul yang kalian lihat bahwa video kali ini akan membahas tentang tips cara mengatasi nyeri haid ketika menstruasi. Nah, tips yang akan aku bagikan ke kalian ini merupakan tips yang udah aku lakukan sebelumnya dan ini terbukti berhasil tanpa obat. Tapi disclaimer dulu, di sini aku bukan ahli medis seperti perawat, dokter, ataupun bidan. Aku hanya seorang wanita yang berusaha untuk mengantisipasi atau mengurangi nyeri haid tanpa obat. Jadi, apa saja tips-tips yang akan aku bagikan kepada kalian? Stay tune terus ya. Sebelumnya, aku tuh pernah baca artikel kalau nyeri menstruasi atau kram perut menstruasi itu namanya dysmenorrhea. Dysmenorrhea ini adalah suatu keadaan tidak nyaman atau rasa tidak nyaman yang biasa dirasakan oleh wanita ketika mereka sedang menstruasi atau datang bulan. Nah, ada berbagai cara untuk mengatasi nyeri-nyeri tersebut. Beberapa wanita juga bahkan menggunakan obat pereda nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen yang katanya itu disinyalir bisa meredakan sakit atau nyeri tersebut. Nah, tapi di sini aku ingin membagikan tips kepada kalian semua cara mengatasi nyeri haid tanpa obat. Tapi di sini aku ingin berbagi cerita dulu. Dulu aku waktu kelas 8 SMP sampai kelas 10 SMA, jadi kelas 2 SMP sampai kelas 1 SMA, itu aku selalu menggunakan obat pereda nyeri haid ketika aku haid. Nah, nyeri haidnya itu memang selesai ketika aku meminum obat tersebut, tetapi haidnya juga berhenti. Jadi waktu aku menggunakan obat tersebut, 2 hari haidku selesai. Padahal seperti yang kita tahu bahwa normalnya wanita haid itu hingga 1 minggu gitu kan, tapi aku 2 hari udah selesai gara-gara minum obat itu. Akibatnya apa? Jadi bulan berikutnya menstruasiku tuh lebih sakit lagi karena haidnya tuh nggak lancar. Nah, aku memutuskan untuk berusaha menghentikan penggunaan obat tersebut dan mencari cara yang lebih alami untuk meredakan nyeri haidku. Karena ya siapa sih yang nggak pingin haidnya lancar gitu kan? Kalau haidnya terhambat, bisa-bisa di bulan berikutnya tambah sakit lagi dong. Tuh. Oke, seperti yang aku ceritakan tadi bahwa aku pernah menjadi pengkonsumsi obat anti nyeri haid pada masanya. Nah, waktu itu aku juga dikatain alay, dikatain lebay sama teman-temanku karena cuman nyeri haid aja kok sampai kayak gitu sih. Nah, mereka nggak tahu apa yang aku rasain, dan dewasa ini aku baru tahu kalau nyeri haid itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan rasa sakit dari artikel yang aku baca ya. Tingkatan yang pertama ini nyeri haid yang ringan, jadi dia tuh nggak terlalu sakit dan nggak mengganggu aktivitas sama sekali. Nah, nyeri haid yang tingkat kedua ini adalah nyeri haid yang bisa dirasakan tapi juga masih tidak mengganggu aktivitas. Sedangkan nyeri haid yang ketiga ini adalah nyeri haid yang sangat mengganggu aktivitas dan sakit banget rasanya. Sampai-sampai mempengaruhi mood juga. Nah, aku tipe orang yang ketika menstruasi itu sakitnya sakit banget dan sangat mempengaruhi aktivitas. Semoga mamaku nggak ngeliat video ini ya. Beneran cuy. Aku dulu waktu kuliah, kemarin waktu kuliah itu menghabiskan jatah alfaku setiap mata kuliah. Jadi aku tuh bolos kuliah karena aku tuh sakit perut atau kram perut haid. Serius coy, orang Jawa bilangnya dilep kan. Jadi aku tuh bolos kuliah cuman karena dilep.
Nah, jatah alfaku itu per mata kuliah habis cuman gara-gara aku tuh nyeri perut pas menstruasi. Kayak gitu. Jadi separah itu sampai-sampai kuliah aja keganggu gitu loh. Nah, lama-lama aku kan gregetan gitu loh. Gimana sih caranya supaya nyeri ini mereda dan aku tuh bisa tetap melakukan aktivitas dengan normal meskipun aku lagi haid. Dan aku menemukan ada 6 cara yang bisa aku lakukan dan dewasa ini aku terapkan sih. Jadi nyeri haidku tuh nggak terlalu mengganggu karena aku benar-benar menerapkan 6 cara ini. Oke teman-teman, jadi kita sekarang masuk ke tipsnya ya. Tapi sebelumnya aku minta maaf dulu karena aku bawa contekan, nggak apa-apa ya. Tips yang pertama untuk mengatasi nyeri haid atau kram haid ala Karina adalah banyak minum air putih menjelang menstruasi. Nah, buat kalian ciwi-ciwi, cewek-cewek, atau perempuan-perempuan, kalian pasti tahu kan kapan kalian haid, tanggal berapa biasanya kalian haid. Nah, kalau kalian tahu tanggal berapa biasanya kalian haid, kalian bisa menandai di kalender dan kalian bisa membuat persiapan sebelumnya. Jadi 2 atau 3 hari sebelum menjelang kalian menstruasi, kalian bisa memperbanyak konsumsi minum air putih. Cara yang kedua, mengompres perut dan memposisikan diri secara telentang. Nah, mengompres perut ini aku rasa adalah hal yang basic. Tips yang sederhana yang 95% wanita tuh pasti pernah melakukan mengompres perut ketika nyeri haid. Jadi kalian juga bisa mengompres perut kalian ketika haid dengan air hangat ya. Kalian bisa mengompres perut kalian menggunakan botol yang sudah diisi oleh air hangat, atau kalian bisa menggunakan alat kompres yang seperti ini. Terus kalian letakkan di perut kalian. Semudah itu dan sesimpel itu. Nah, sedangkan untuk memposisikan diri secara telentang ini, aku dapatkan caranya dari temanku yang kebetulan dia kuliah di keperawatan. Jadi dia bilang ketika kamu lagi haid, kamu harus memposisikan dirimu secara telentang dan serileks mungkin. Jadi sambil merilekskan diri, kita juga mengompres perut kita dengan air hangat. Itu terbukti banget untuk mengurangi nyeri haid. Jadi bener-bener ampuh, cobain deh. Cara yang ketiga, minum susu hangat. Cara ini aku dapatkan dari temen aku juga, tapi dia nggak kuliah di keperawatan, beda lagi nih. Nah, jadi temen aku tuh bilang kalau nyeri haid itu biasanya karena tubuh kita kekurangan kalsium atau zat besi gitu, aku lupa. Udah lama dia ngomongnya. Terus dia bilang ke aku, gimana kalau kamu cobain aja minum susu hangat gitu. Terus aku bilang, aku aja sering mual kalau haid gitu kan. Terus dia bilang, kan susu banyak, kamu jangan beli susu yang putih, kamu cari susu yang banyak rasa-rasanya gitu. Kamu cari susu yang ada rasa-rasanya, coba gitu. Dan aku mencoba menerapkan ini selama aku sakit perut ketika haid, dan ini benar-benar ampuh dan berhasil. Beneran serius. Kalau kalian ngerasa mual ketika kalian haid, kalian juga bisa ikutin cara aku. Jadi jangan cari susu yang putih atau yang full cream. Itu ya aku sendiri juga bakal enak kalau minum ya. Coba kalian cari susu yang ada rasa-rasanya, entah itu strawberry, taro, avocado, atau coklat. Udah deh, cobain. Tapi minumnya dalam kondisi hangat ya. Jadi susunya itu dalam kondisi hangat. Karena kalau kalian minum susu dalam kondisi dingin, perut kalian bakal tambah sakit. Karena sesuatu yang dingin-dingin itu malah bikin perut kita tambah kram. Cara yang keempat, berolahraga ringan atau melakukan sesuatu agar produktif. Nah, aku pernah lihat video katanya kalau olahraga itu bisa meningkatkan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Nah, jadi ketika kalian nyeri haid, coba deh kalian berolahraga ringan. Aku bilangnya ringan karena apa? Aku nggak pingin kita semua memaksakan diri ketika kita nyeri haid, karena kita kan lagi sakit gitu kan, kita ngerasain sakit, masa kita harus ngelakuin olahraga yang berat-berat gitu. Nggak usah, kalian ngelakuin olahraga yang ringan dan semampu kalian. Meskipun olahraganya ringan, tapi kalau kalian ngerasa nggak mampu, jangan dipaksa, please jangan dipaksa. Contoh olahraga ringan ini adalah ya jogging atau bersepeda santai gitu. Tapi ingat ya, semampu kalian aja. Kemudian melakukan sesuatu agar produktif. Nah, melakukan sesuatu ketika sakit perut haid ini sebenarnya juga
juga menjadi salah satu faktor untuk mengurangi nyeri haid. Karena ketika kita sedang melakukan sesuatu itu biasanya kita bakal lupa sama nyeri haidnya dan kita lebih fokus sama apa yang kita lakuin gitu. Tapi untuk tips ini aku sendiri juga agak keberatan untuk melaksanakan. Cuma beberapa kali aku mencoba untuk jadi orang yang produktif supaya lupa sama rasa sakitnya. Dan itu juga beneran ampuh untuk mengurangi rasa sakitnya. Karena aku bakal fokus dengan apa yang aku lakuin dibanding dengan rasa nyeri haidnya. Cara yang kelima, makan. Ayo, siapa nih yang hobi makan? Komen di bawah ya. Makan juga bisa mengurangi nyeri haid. Makan itu bisa mengalihkan pikiran kita supaya kita tidak terfokus dengan rasa sakit. Jadi ketika kita udah ngerasa sedikit kram gitu atau ngerasa kram, kita makan untuk mengurangi nyeri haid supaya kita nggak fokus sama sakitnya gitu loh. Jadi kita bisa fokus sama hal lain dan lama-kelamaan nanti sakitnya pasti akan berkurang. Nah, ini adalah tips yang terakhir. Jadi kalau kalian tidak melakukan tips ini, kalian bakal sia-sia aja melakukan tips yang ke-1 sampai ke-5. Jadi tips yang ke-6 ini adalah sugesti. Kalian butuh banget sugesti dari diri kalian supaya haid kalian itu nggak terasa sakit. Jadi kalian itu harus berusaha untuk mensugesti diri kalau haidnya nggak sakit kok, cuman segini aja kok, aku pasti bisa lewatin, aku pasti bisa nahan, aku pasti bisa melakukan sesuatu dengan nyeri ini gitu. Jadi sebagai bentuk perlawanan atas rasa sakit yang kalian rasain gitu. Jadi kalian tuh harus benar-benar mensugesti diri kalian bagaimanapun caranya. Pokoknya kalian harus bisa melewati atau harus bisa menahan rasa sakit yang kalian rasakan. Jadi itu aja 6 tips ala aku yang udah pernah aku lakuin untuk mengatasi nyeri haid aku yang luar biasa gitu menurut aku ya. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian karena masih banyak banget di luaran sana yang nggak tahu cara mengatasi nyeri haid. Jadi mereka tuh kadang lebih memilih untuk menahan daripada untuk mengatasi. Kalian juga bisa membantu mereka dengan men-share video ini supaya mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Sampai jumpa di tips berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ayo ngaku siapa yang datang ke channel ini karena kalian ngerasain nyeri haid tiap bulannya. Komen di bawah ya.